Sepakat ya? Sepakat. Mudah-mudahan nih petinggi FIFA menonton podcast ini ya. Pasti menonton. Yo, kembali lagi bersama kami di podcast Omdo episode ke-18. Nah, kali ini jalannya pertandingan dipimpin oleh Kristoro 12 Dan juga ada gua Rian di sini. karena ada dua orang teman kita absen ya. Iya, Staycation entah di mana. Nah, kali ini ada pembahasan menarik ya Apa tuh? mengenai peraturan terbaru sepak bola yang Wah. akan diterapkan oleh FIFA nih isunya. Ada apa aja tuh peraturannya? Nah, peraturannya nanti kita akan bahas yaitu Future of Football Cup. Salah satunya nih gue baca ya, sekarang kita bahas satu-satu. Satu babak itu nantinya akan hanya ada 30 menit nih, Bro. Berarti Betul gimana? terkait dengan waktu nih berarti ya? Iya, untuk waktu ya. Nah, dengan dipangkasnya 30 menit, artinya dihilangin 15 menit. Lu setuju nggak? Berarti satu babak 30 menit. 30 menit. Kalau dua babak 60 menit. Berarti kayak main futsal ya, sejam ya? Mendingan main futsal ya. Booking, Bro. Nggak ada yang datang di list dulu. Jadi Nah. menurut lu gimana nih? Kalau menurut gue dengan dikurangi waktu ini berarti pemain bisa sangat memaksimalkan stamina mereka untuk bermain total football nih. Jadi dalam 30 menit akan sangat seru nih permainannya. Oke, jadi lu setuju bahwa ya udah deh, nggak usah 45 menit lagi terlalu lama, mending dipangkas 30 menit. Nah. Jadi lebih efektif, ya kan? Di sisi lain pemain juga lebih seger ya. Iya. Jadi nggak kecapean ya. Itu sepakat. Tapi juga ada minusnya buat klub-klub yang parkir bis sangat diuntungkan. Oh iya, kalau dia udah unggul ya. Jadi semakin cepat selesai, mereka semakin senang. Nah, kalau gue juga sepakat sih kalau ini memang kedepannya nih, ya ini kan namanya bahas isu Future of Football Cup. Artinya ya boleh aja kita di sini berdebat, boleh setuju nggak setuju kan, Oh, kalian iya. juga boleh berkomentar. Jadi kedepannya memang sepak bola udah nggak 45 menit lagi, tapi diturunkan jadi 30 menit. Jadi mengikuti sistem futsal. Nah, tadi benar, lebih efektif, lebih seru, ya kan bila mana ada gol, jadi saling balas gol di 30 menit itu kan. Jadi bagaimana kedua tim itu bisa saling menyamakan kedudukan di rentan waktu 30 menit. Gue sepakat. Dan juga apalagi buat pemain amatir kayak kita yang stamina pas-pasan, sangat diuntungkan. Nah memang benar kalau misalnya kita bahas mengenai standar VO2 max, mungkin bisa googling. Itu pemain Eropa itu memang pasti sudah sangat mumpuni ya. Dimana napasnya mereka ini memang sudah dilatih untuk 45 menit. Oh, ya berarti kan? itu kedepannya pemain Asia Bisa menyampai kompetitif ya dengan pemain Eropa nih. Iya. Makanya kalau misalnya kita bahas di Liga Indonesia lah, kita taruh aja lah. Pasti kalau kita lihat memang ada standar tertentu untuk atlet sepak bola. Tapi ya kita tahu bahwa kualitas individu pemain Indonesia ya Asia pada umumnya ya pasti di bawah jauh standar ya. Peraturan ini sangat menguntungkan buat Sangat menguntungkan ke depannya nih. Jadi intinya ya kita lihat nih ke depannya apakah benar FIFA menerapkan atau mengganti Satu babak 30 menit. Walaupun ini masih ada perdebatan ya. Terus ada apa lagi nih? Nah, kedua ini waktu nantinya nih, waktu timer stopwatch-nya si wasit dihentikan nih saat adanya interupsi atau misalnya ada sesuatu yang terjadi di lapangan. Berarti mirip-mirip futsal atau nggak basket nih ya? Bisa jadi, betul sekali. Nah, menurut lu gimana nih? Kalau gue sih setuju banget ya, karena biasanya kan kalau ada yang cedera, semua Betul. VAR, itu kan waktunya tuh kebuang tuh. Sering kali kayak gitu ya, kalau Iya. kalau misalnya dulu kita nonton bola, waktu udah 5 menit masih aja berdebat mengenai handsball atau tidak, Terus segala juga- macam VAR juga kan? Nanti di ujungnya kan nggak jelas tuh, tiba-tiba katanya dipindah ke extra time. Itu kan masih nggak jelas tuh, kadang 5 menit, Iya. kadang 7. Itu dari mana kita nggak tahu Betul. perhitungannya. Kadang wasit ya itu memang keputusan dari ofisialnya kan untuk menambah, kadang suka 8 menit loh sendiri kan. Nah itulah yang terjadi bila mana waktu tidak dihentikan. Iya. Jadi lu sepakat? Jadi kalau dihentikan itu penonton pun jelas. Iya. Ya kan sebagai penonton atau nggak pelatih, pemain yang di bench, oh waktunya sisa segini. Waktu tidak segini, jadi ya memang biarlah waktu dihentikan. Ketika waktu dijalankan ya memang khusus untuk permainan bola jalan kan, play on. Oh, iya. Jadi khusus untuk saling menyamakan Jadi kedudukan. untuk kali ini kita berdua setuju nih. Setuju terus kali. Nah, nomor 3 ini ada tidak adanya batas pergantian pemain, Bro. Wah, gila. Waduh. Jadi Ini gimana berarti nih? Pemain bisa keluar masuk Terus kayak tuh. futsal juga ya. Jadi lebih futsal versi gede. Kalau lu sepakat nggak? Kalau gue sebenarnya agak kurang sepakat ya.
Nah, jadi membuat pelatih ini agak kreativitasnya agak berkurang nih gara-gara kan biasanya kan pelatih Betul. harus merancang Taktik. iya. Dan juga Pemain ini betul. harus gua cadangin dulu, simpan dulu. Nah, Pemain yang bakal jadi super sub nanti gue keluarin di menit terakhir. nah itu pun kalau kita lihat dulu sebelum COVID ini fun fact, hanya 3 pemain kan, ingat nggak? Iya. Betul kan? Cuma 3 pemain slot batas untuk pergantian pemain. Setelah COVID ini diberi kelonggaran 5. 5. Bang. Nanti kalau COVID selesai, Semua pemain boleh ganti. Jadi lu nggak sepakat ya? gue kurang sepakat. Betul. Kalau lo gimana? Sama. Gue juga nggak sepakat benar. Karena ya kalau misalnya tadi nih ya, kalau misalnya ini diterapkan tidak ada batas pergantian pemain, itu nilai-nilai gimana ya, keseruan dalam sepak bola, meracik tim, meracik strategi oleh pelatih, head coach itu akan berkurang, benar nggak? Iya, benar banget. Jadi ya dia semua dikeluarin aja, masuk semua 11-11-nya ya kan? Atau 5-5-nya masuk. Tidak ada lagi taktik di mana keseruan misalnya, wah gue harus masukin siapa nih? Tinggal Iya. satu orang nih kan, striker gue jelek main di depan, gue masukin siapa tinggal satu. Nah disitulah letak keseruannya kan? Tadi benar kata lo. Jadi gue yang nggak sepakat kalau misalnya besok-besok nih kedepannya tidak ada batas pergantian pemain. Ya misalnya 5 atau 7 deh. Tapi sebagai pemain sih gue rasa pada sepakat sih, karena mungkin bisa atur napas dulu. Oh iya. Kayak Jadi main basket kan gitu kan? habis itu main lagi. Iya. Jadi Kalau dari sisi pemain. sisi pemain ya. Tapi pemain tidak bisa ada hak suara. Tapi benar, bolehlah dilibatkan misalnya legend-legend kan yang sudah pensiun dilibatkan untuk berdiskusi karena yang namanya sepak bola ini adalah entertainment kan, sifatnya hiburan. Bagaimana ya memang ada masukan-masukan seperti ini nih ya bagus untuk dibahas Yo, ya kan. Jadi boleh melibatkan semua antar unsur pemerintah kota, Pemda setempat. Nah next nih, Ada apa lagi? lemparan ke dalam diganti dengan tendangan. Lagi-lagi mirip futsal nih. Kalau lo gimana? Setuju apa enggak? Kalau gue sepakat deh kali ini. Kenapa tuh? Karena gini, kita tahu bahwa lemparan ke dalam yang sering kali sekarang terjadi kan banyak yang ternyata lemparan ke dalam itu salah tuh. Salah ya? Biasanya pemain-pemain ini amatir. Amatir. Lemparannya malah basket. Akhirnya mau wasit diganti deh. Nah, jadi makanya menurut gua sih ya memang kedepannya nggak apa-apa kalau misalnya lempar ke dalam diganti tendangan, tapi dengan catatan ya tidak boleh langsung ke depan gawang Kenapa begitu? karena itu seperti corner atau free kick. Jadi ya diganti tendangannya itu ya hanya dekat jaraknya dengan pemain kita. Jadi gue sih sepakat kalau lemparan ke dalam diganti dengan tendangan. Kalau lu gimana? Nah, gue juga sepakat sih Tadi karena kalau lo kan tadi bilang nggak boleh ke depan. Heeh. Kalau gue sih boleh-boleh aja karena kayaknya ini mengacu dengan futsal juga bebas tuh bisa. Karena ini mungkin Bahkan di futsal boleh langsung golin. ini diadopsi ya ternyata peraturan-peraturan ini ya. Ya kan kalau futsal bisa langsung golin kan. Betul. Menguntungkan buat orang yang tangannya kecengklak. Jadi bisa langsung umpan ke depan. Ya. Makanya gue juga sebenarnya ini menarik dibahas nih. Kenapa sampai sepak bola itu throw in-nya itu pakai tangan ya? Itu kan Dia yang- tuh pasti ada sejarahnya. sejarahnya yang kita nanti belum riset. kita belum riset dan nanti mungkin kita akan bahas ya. Kenapa sampai throw in dalam sepak bola itu Malah menggunakan tangan. iya lemparan ke dalamnya seperti itu. Kenapa tidak menggunakan kaki tapi Dari ya awal langsung menggunakan kaki. iya, tapi ya tidak boleh langsung ke depan gawang, hanya boleh di sisi dekat oleh pemain tim. Jadi lu sepakat? Sepakat juga. Nanti kita lihat ke depannya ya. Kita sepakat ini apakah Sebagai gue pemain bola juga emang enakan menggunakan tendangan langsung. iya, karena kan terkadang jujur Susah juga. iya, kadang wasit juga ini loh, nyuruh kita ulang loh ataupun misalnya kita salah lempar, Langsung diganti. kakinya jinjit segala macam, terus kakinya naik satu. Nggak bisa jauh juga. Iya, makanya. Nah, jadi lu sepakat ya? Sepakat. Mudah-mudahan nih petinggi FIFA menonton podcast ini ya. Pasti menonton. Langsung ditranslate pakai bahasa Inggris. Nah, next terakhir nih. Hukuman itu hanya 5 menit buat yang mendapatkan kartu kuning. Jadi mereka diusir dulu 5 menit, terus boleh masuk lagi. Lu sepakat? Kalau gue sepakat sih. Oh. Karena biasanya tuh pemain-pemain emang apa namanya, terkadang mereka udah sengaja gitu untuk cederain lawan atau nggak menjegal. Dia mikir dapat kartu kuning doang ini bisa main lagi. Tapi dengan adanya peraturan ini mereka jadi lebih berhati-hati lagi. Karena kalau kena kartu kuning langsung dikeluar dan itu sangat merugikan bagi Tapi timnya.
hukumannya cuma 5 menit. Kan lumayan tuh menit 10 orang doang. Langsung diserang kan lumayan tuh. Jadi lu bisa kebobolan. sepakat ya kalau misalnya ya udahlah ini diterapkan. Kalau sekarang kan 5 menit itu ya dia tetap main. Maksudnya kartu kuning tetap main kan? Iya, jadi mereka bisa sengaja kartu kuning. Kan tuh sangat ini ya, tidak sportif ya. Karena misalnya 1 lawan 1 mereka sengaja menjegal biar nggak gol. Karena mereka tahu gue cuma kartu kuning doang, kalau kayak gini masih bisa main lagi. Oh iya, tapi ditaruh di bench. Apaan? Dia kan 5 menit artinya dihukum nggak boleh main dulu kan? Iya, keluar. Jadi 10 pemain, tapi Kalau yang sebelumnya kan masih tetap main. iya, tapi mungkin ini menguntungkan buat yang napasnya habis juga ya? Iya. Istirahat dulu 5 menit. Istirahat dulu 5 menit, Tapi 5 menit sangat ini loh, krusial juga loh 5 menit iya. kan. Terus, ntar pelatihnya marah lagi kan? Lu ngapain sengaja kartu kuning? Apalagi kalau kayak tim-tim kayak MU. Iya. Pemainnya gitu, berkurang 1. Tapi bener, kalau lu sepakat, kalau gue sih nggak sepakat. Kenapa tuh? Karena ya Lu sering bikin kartu kuning. terlalu apa ya? Terlalu nggak, kurang substansi lah. Maksudnya nggak penting kalau misalnya cuma buat kartu kuning dihukum 5 menit terus masuk lagi tuh kayaknya nggak logis menurut gue sih. Ya hukuman itu berlaku hanya untuk kartu merah menurut gue ya. Dia keluar ya udah keluar, nggak boleh balik lagi kan. Tapi kalau 5 menit untuk kartu kuning itu tadi benar ada unsur kesengajaan takutnya. Iya kan? Ya kan? Biasanya emang suka sengaja. Apalagi kalau misalnya ini belum diterapkan kan kadang gini, kartu kuning sering kali misalnya kayak Sergio Ramos dulu tuh. Dia tahu dia udah dapet kartu kuning. Dia mau absen nih Sengaja. buat next Buat ngilangin ngilangin pemutihan. akumulasinya. Dia mendapatkan kartu kuning. Itu bisa sih misalnya negatifnya kalian gitu. Kalau misalnya ada ini, ya udah si Sergio Ramos dihukum dulu kan. Tuh Iya. kuning kena 20.000 juga kayak di Bisa jadi sih. Tapi kalau nggak pakai ini. Dekernya dari karton. Biasanya kena denda tuh kompetisi lokal. Iya, makanya tadi gue sih nggak setuju. Menurut gue ya lebih baik diatur hal-hal yang lain dibanding yang seperti ini, hukuman 5 menit untuk kartu kuning. Lebih baik ya seperti yang awal saja. Kalau misalnya kartu kuning ya tetap main, tapi akumulasinya ada. Kalau 2 kali kartu kuning, kartu merah. Kartu merah tidak boleh main 2 pertandingan. Menurut gue sih tetap seperti itu. Biasa ya. Oke lah, Jadi kesimpulannya adalah 5 peraturan baru FIFA yang bakal diterapkan nih isunya ke depannya. Kita nggak tahu kapan ya. Ini akan ada diskusi dulu antara kita, ketua FIFA siapa tuh? antara ketua FIFA dan kita ya. Ketua FIFA siapa? Hah? Ketua FIFA. Susah namanya, gue lupa. Lu ngasih kuis lagi. Nah, jadi intinya itu, walaupun ada pro dan kontra, tadi kita sepakat nggak Kan sepakat. boleh komen Kalian setuju boleh apa enggak setuju atau nggak setuju, peraturan terbaru. Ataupun kalian punya ide, ditambahin lagi peraturannya kan? Waduh, ribet tuh. Ribet kan. Mungkin nanti kita akan bahas juga ya. Kemarin kita di episode sebelumnya sudah membahas mengenai teknologi. Yoi. Kedepannya kita akan bahas lagi secara dinamis nih, karena teknologi kan selalu berkembang, ya kan? Terus ada apa lagi nih minggu ini? Di minggu ini ada pertandingan seru nih, Apa tuh? yaitu Tottenham Hotspur melawan Manchester United. Waduh, apakah akan ada hashtag oleh out lagi? Pasti ada terus, selama Ole tidak out. Nah, Oleh ini sangat dalam bulan ini sangat krusial ya. krusial di Kemarin ujung tanduk juga ya. Liverpool dibantai. Dibantai 5-0 bro. Terus Gila. sekarang lawan Tottenham. Parah. Minggu Besok depan lawan Manchester City. Ini menurut kita nih langsung prediksi nih kali bahwa Ole nih out nggak nih? Sebelum kita kesana jauh, kita bahas mengenai performa MU nih di bawah Ole Gunnar Solskjaer. Nah, sempat kita bahas tadi, sempat lu singgung bahwa setelah dibantai Liverpool Di Old 5-0. Trafford loh. Nah, Ditonton makanya oleh Sir Alex. Phil Alex ada tuh meme-nya tuh, geleng-geleng. geleng-geleng kan, entah apa kunci mobilnya ketinggalan atau apa kan. Tapi juga Sir Alex yang masih menyelamatkan Ole loh. Dia masih memberi kesempatan. Kesempatan ya? Lu Sampai ada lawan City. percakapan WA-nya. Ada sih. Nah, bahkan sebelum pertandingan usai, Kenapa itu tuh? pendukung MU sudah pada berbubaran cuy. Mungkin takut macet ya. Karena sudah kesel dibantai 4-0 loh. Bahkan babak pertama aja segitu. Dan juga banyak hashtag dari pemain lawan yang bilang stay Ole supaya Stay MU Ole. tetap hancur seperti ini. Jadi memang MU itu ya jadi public enemy lah, banyak yang hatersnya kan. Banyak yang senang. Iya. Dari sisi lain kita lihat bahwa sebenarnya ya
MU itu kurang apa sih? Pemain banyak bagus. Pemain juga emang udah lengkap di depan belakang. Ronaldo ada, Cavani, Greenwood, Pogba, De Gea, terus Varane memang lagi cedera. Rashford dari Sancho sisi yang kiri. bermain terus tapi tidak pernah. Sancho itu jadi agen 007 katanya kan? 7 kali main. 0 assist, 0 gol. Nanti kita bisa tampilin meme-nya. Nah, dari sisi lain Spurs ini apalagi mainnya di kandang Spurs. Di kandang Spurs nih, ya kan? Spurs ini juga lagi bagus. Kita tahu Harry Kane, ada Minson juga. Son lagi merah nih, on fire banget nih. Ya jadi ini duel yang patut ditunggu ya. Terus gimana malam ini? Prediksinya nih? Langsung aja prediksi. Kalau prediksi gue ini pertandingan seru dan ketat. Di sisi lain MU ingin menyelamatkan mukanya juga. Sisi lain juga Ole juga harus berputar otak. Kalau misalnya dia kalah terus, ya sudah mungkin kursinya akan ditendang. Harus cari job street lagi ya, mau Lina job street. Langsung ke prediksi. Kalau gue sih Spurs menang 2-1 nih. Kalau gue dengan mainnya di kandang Spurs, Son dan Kane lagi merah minggu ini, dan juga MU under pressure. Betul. Spurs menang, ini bisa bantai juga nih gue lihat 3-0. Wow. Gokil ya. Mengada-ngada aja udah. Gila, prediksi sangat gokil. Tapi biasa kalau prediksi yang gokil-gokil tuh bener ya. Yoi. Tapi biasanya salah kita. Salah, kemarin salah. Tapi gue yang bener. Nah, ada apa lagi? Next di La Liga. Oh, kita ke Liga Spanyol. Kita ke Liga Spanyol nih. Kita membahas mengenai usai Ronald Koeman dipecat oleh Barcelona nih. Setelah melawan Rayo Vallecano dan juga kalah di El Clasico sesuai prediksi Cristiano 12. Padahal Rayo ini bukan termasuk tim papan sangat bawah ya. Iya, dia tim gurem tapi ya sekarang performanya lagi bagus. Dia udah masuk ke atas papan atas. Kosong ya. Iya, jadi setelah tidak memberikan perlawanan. Setelah itu akhirnya Ronald Koeman dipecat. Bener kan prediksi kita nih podcast Omdo bahwa Ronald Koeman itu dipecat usai El Clasico. Kalian bisa tonton tuh episode ini siapa nih gantinya nih? Gantinya itu yang paling santer adalah Xavi Hernandez. Kita fokus ke penggantinya nih. Sangat cocok banget ya. Karena si Xavi main di Liga Arab sekarang. Itu mainnya benar-benar tiki-taka banget. Kalau bisa lihat di YouTube, cek aja Xavi Alap Asad. Itu permainan sangat tiki-taka. Tapi mungkin sangat cocok dengan Barcelona. Nah, memang kita tahu bahwa Xavi Hernandez ini kan mempunyai hubungan yang sangat harmonis atau hubungan yang dekat legend juga dengan Barcelona. Jadi ya kenapa petinggi Barca ini ingin menggantikan Ronald Koeman ini dengan Xavi tadi kan, selain dia memang legend, dia sudah tahu dalam-dalamnya Barca ya kan. Tapi mau nggak mau Barca harus membayar klausul si Xavi ini karena dia masih kontrak 4 tahun. Makanya Xavi itu sebenarnya nggak mau 4 juga. 4 2 tahun gitu. Xavi itu sebenarnya nggak mau awalnya. Pura-pura nolak, digetok harga. Ya intinya Barcelona ini lagi berputar otak nih, bagaimana mengganti pelatih ini nih ya kan. Ya semoga Barcelona cepat ketemu pelatih penggantinya ya. Betul. Kalau nggak bisa degradasi ini. Betul. Nah semoga Xavi juga mau ya. Jangan sampai Xavi ngambek nggak mau. Jadi supaya Liga Spanyol kembali kompetitif lagi. Nah intinya di episode kali ini kita bahas tadi ya Future of Football Cup, ada Ole out. Selain itu juga ada Ronald Koeman out yang isunya akan diganti Xavi Hernandez. Jadi kedepannya akan dibahas juga nih ya mengenai performa mereka ya di episode kita lihat aja. Dan juga malam ini kita lihat apakah Ole out. Betul sekali. Nah untuk kali ini sekian dulu ya. Ya. Jangan lupa apa tuh? Like, comment, share, and subscribe. Tekan tombol lonceng biar kalian terus terupdate oleh notifikasi. Di mana dari loncengnya? Loncengnya ada di bagian bawah. Nah, jangan lupa juga like dan follow Instagram podcast Omdo ya. Podcast _Omdo. Adminnya Gabriel Febi Suicide Silent. Gaver Staycation. Nah, oke, Cristiano 12 pamit. Gue Rian undur diri dulu. Bye. Ciao.